Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya di channelnya It's Me Vincent guys ya. Oke guys, so di pada video kali ini saya akan kembali lagi dengan mengupload video. Dan di pada video kali ini saya akan review sebuah pistol mainan saya. Ya ini adalah Beretta M9 A1 ya. Jadi ini adalah salah satu pistol saya yang pertama kali saya beli guys ya. Karena sebelumnya itu saya pernah pakai pistol tapi punya keluarga saya, punya bapak saya, dan itu pun baru pakai sekali langsung rusak pistolnya. Karena emang dari dulu emang itu pistol emang udah rusak ya. Cuman saya maksa aja buat make dan akhirnya rusak. Oke, dan karena itulah saya membeli salah satu pistol yang cukup menarik ya buat saya. Dan ini modelnya mirip banget sama Taurus ya. Emang sebetulnya sih kalau Taurus itu emang lebih ngikutin ke Beretta sih guys ya. Tapi kalau yang Taurus itu saya sukanya dia ada full autonya kalau nggak salah. Jadi dia bisa deret gitu ya. Nah kalau ini kan cuman single doang ya. Jadi cuman bisa buat ter 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 gitu-gitu doang ya. Walaupun kita bisa nembak terus gitu ya tanpa perlu kokang-kokang terus ya. Itu kalau nggak salah namanya double action deh kayak gitu. Ini mohon maaf ya guys ya kalau misalnya penyebutannya salah atau gimana karena saya juga eh nggak gitu hobi-hobi banget dengan senjata api dan ini yang saya pakai juga saya baru beli dan belum ngerti banget ya cara-cara yang lainnya gitu kayak mungkin cara-cara yang perlu dipelajari lagi guys ya. Nah untuk pistol yang ini kebetulan saya beli di harga sejutaan ya. Jadi kenapa saya beli di harga sejuta ya karena memang saya belinya itu di orang yang udah saya kenal ya jadi saya udah kenal orang itu udah lama dan akhirnya saya beli tanpa kena pajak ya jadi ya gitulah keuntungannya guys ya karena itulah jadi saya beli pistol yang apa adanya aja guys ya jadi kurang lebih kayak gitulah sebetulnya tadinya saya pengen beli Colt ya Colt M1911 atau Colt Combat ya atau enggak yang pistol-pistol yang kecil-kecil lah yang Baby Colt mungkin atau pistol yang satu lagi tuh apa ya? Yang kecil itu saya lupa lah guys ya namanya guys ya. Tapi kurang lebih kayak gitulah. Tapi karena emang harganya mahal ya, cukup mahal ya di harga 7 jutaan saya lihat. Jadi akhirnya saya kebeli cuman ini doang, pistol Beretta M9A1. Ya untuk perbedaannya sih dengan pistol yang lama saya cuman di bagian safety-nya aja guys ya. Kalau ini kan safety-nya dia di sini ya. Tuh yang ini safety-nya begini. Jadi bisa dimainin gitu. Jadi cepet lah pokoknya. Kalau ini dia agak lama, soalnya dia kayak agak ke atas gitu. Saya kurang sukanya sih kayak begitu doang sih. Jadi kalau misalnya mau nembak itu harus gini dulu gitu, terus baru gini. Kalau ini kan nggak usah ya. Kalau gini kan pas mau nembak langsung set, langsung nembak gitu ya. Nah kalau itu enggak ya. Dan ini juga ada safety gripnya ya, walaupun nggak berfungsi. Kalau ini nggak ada. Oke, kurang lebih sih kayak gitu aja perbedaannya ya untuk di senapan yang pistol yang saya punya ini. By the way guys, mohon maaf banget kalau misalnya audionya ini kurang jelas ya, mungkin agak mendem-mendem dikit soalnya saya pakai handphone murah ya kebetulan karena kamera saya baterainya habis, jadi saya pakai handphone apa adanya aja guys. Oke, kelengkapan yang saya dapat dari pistol ini tuh di sini ada yang pertama nih ada magazine ya. Ini dua ya magazine-nya guys ya. Saya baru tahu nih ada jual pistol yang magazine-nya dua. Yang satu ini yang saya pakai ini pakai green gas. Kalau yang ini pakai CO2 ya. Jadi pakai gasnya CO2 yang di sini. Ini kekurangannya kalau misalnya nggak dipakai CO2-nya lama-lama habis ya setahu saya. Nah kalau yang green gas ini tahan ini ya. Eh, ya tahan lah masih bisa bertahan mungkin sekitar sebulanan lah guys ya nggak bocor-bocor ini aman ya oke selebihnya sih saya dapatkan di sini ada buku manual di sini ada silencer tapi silencernya cuma buat apa namanya cuma buat properti doang ya jadi nggak berfungsi dalamnya cuma busa sama per doang yang diraket nggak tahu saya buat apaan dan di sini ada dapat pelurunya juga guys ya BB ini BB-nya 6 mili, 6 mm, warna putih pelurunya dan kalau misalnya kalian bisa lihat di sini KG Works balet, ini masih ada semua belum saya pakai ya.
dari beli, nggak pernah saya pakai sampai sekarang. Dan selebihnya sih cuman ada kunci L doang ya di dalamnya tuh ya. Mungkin sini nggak kelihatan, tapi ada 2 kunci L-nya. Kurang lebih kayak gitu. Ini ada buku panduannya, ada buku-buku tentang promosi-promosi dari KG Works-nya. Ini by the way yang saya punya ini dari KG Works ya. Jadi mungkin ada yang bertanya mereknya, ini mereknya dari KG Works. Oke, sekarang kita akan coba bongkar dulu guys ya. Jadi cara bongkarnya itu gimana sih? Nah, cara bongkarnya itu cukup mudah guys ya. Cara bongkarnya kita tinggal tarik aja ke belakang slide-nya. Kemudian kita pencet tombol yang ada di sini guys ya. Pencet tombol yang ada di sini, kemudian kita tarik gitu yang di sini ya. Sebentar, nah ini karena terbatas ya. Jadi saya taruh nah di sini ya. Sini kita tarik, ini kita pencet. Lalu ininya kita turunkan ke bawah guys ya. Nah, setelah itu kita langsung bisa keluarin bagian atasnya ini keluar guys ya tuh. Keluarinnya tinggal ke depan aja. Ini masih banyak komponen-komponen lainnya. Tapi ya mungkin saya segitu aja sih guys ya ngebongkarnya guys ya. Karena karena durasi ya. Takutnya kelamaan kan. Nah, ini kurang lebih kayak gitu tuh ya. Tuh. Ini double action ya. Bisa double action, bisa single action. Tuh. Kurang lebih kayak gitu ya. Saya kurang tahu ya, double action itu kalau nggak salah dia bisa nembak terus apa yang masukin peluru terus langsung nembak gitu ya, nggak perlu kokang-kokang lagi ya. Itu namanya double action apa bukan saya kurang tahu ya. Lupa sih guys ya, karena saya emang bukan penembak sejati ya. Masih kalau orang bilang amatir ya. Masih masih pemula lah. Tapi ya kurang lebih kayak gini lah isinya. Ini bahannya ini bukan plastik guys ya, nggak kayak yang pistol saya sebelumnya. Kalau yang ini tuh dia plastik gitu ya, makanya bisa pecah. Tapi plastiknya juga plastik bagus ya, lumayan sih. Cuman masih bisa pecah. Dan kebetulan yang saya punya ini dia bukan plastik ya, ini kayak dari babet atau dari besi something ya, saya kurang tahu ya. Tapi banyak orang sih bilang katanya ini dari metal ya. Teman saya kurang tahu metal apa bukan, saya nggak tahu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu aja sih dari pembongkarannya. Di sini saya akan rakit kembali. Oke, rakitnya sama ya. Tarik ke belakang, terus gini. Oke. Oke guys, jadi kurang lebih kayak gitu aja sih untuk pembongkaran dari Beretta M9 M9-nya sorry guys ya. Nah, sekarang kita langsung masukin aja nih guys magazine-nya. Ini by the way, magazine-nya saya lakban kayak gini sengaja supaya magazine-nya ini nggak baret guys ya. Siapa tahu kan begitu saya buka lagi nggak baret ya. Ini saya cuma nyoba-nyoba doang, tapi ya siapa tahu berhasil. Nah, ini untuk bawahnya kayak gini ya kalau yang green gas. Kurang lebih kayak gitu tuh. Oke. Ya, untuk di pistolnya kurang lebih kayak gini ya. Jadi di sini itu ada kokangannya, di sini ada tulisannya US 9mm M9 Beretta USA dan di sini ada kode-kodenya, tapi saya kurang tahu kode apa. Ini untuk gripnya, ini gripnya belum saya ganti ya. Biasa kalau orang-orang itu dan yang diganti-ganti gripnya, ada yang cuma nyampe sini doang ya, nggak ada gini-ginian ini. Yang gini ini nggak ada nih biasanya. Tapi kalau saya sih ya pakai yang standarnya aja guys ya. Karena beli aksesorisnya itu juga nggak murah. Jadi saya rasa ya kurang lebih kayak gini aja lah. Beda-beda dikit nggak apa-apa lah. Dan untuk di depannya, nah ini sebetulnya sangat disayangkan ya. Untuk pistol yang saya punya ini tuh dia uh, barrelnya atau larasnya ya. Itu dia kayak ada ulir-ulirnya di sini ya. Ini sebetulnya agak jelek nih guys ya kalau saya pribadi ya. Karena apa? Karena ya kayak ganggu aja guys ya. Saya tadinya pengen bubut ini, tapi saya belum berani aja bubut ya. Karena sayang juga kalau dibubut, takutnya ntar lagi perlu malah nggak ada ya. Nah, kalau misalnya nanti di antara kalian semua ada yang menjual atau ada yang tahu ya barrelnya ini, tapi nggak ada yang ulir-ulirnya ini, coba komen di bawah guys ya. Karena kebetulan barrelnya ini memang bisa dibongkar ya. Jadi ya mungkin di antara kalian semua ada yang tahu.
Apakah ada yang jual barrel kayak gini, barrel M9 yang di depannya itu nggak ada ulir-ulirnya? Silahkan komen di bawah, guys. Oke. Untuk di sini ya ini pakai pelurunya 6 mm ya. Untuk di bagian bawahnya kurang lebih kayak gini. Ini untuk pencetan magazine-nya ya, untuk magazine rilisnya ini sebetulnya bisa dipindahin ya. Buat yang kidal, itu magazine-nya bisa dipindah ke sini ya. Jadi caranya tuh tinggal kita bongkar aja nih, bongkar gripnya. Terus si tombolnya ini kita lepas, kita pindahin ke kiri guys ya. Bisa ya guys ya? Bisa banget ya. Dan ya kurang lebih kayak gitu ya. Semuanya sih saya tempelin besi berani atau magnet, nggak ada yang nempel kecuali baut-bautnya ini ya. Ini baut-bautnya besi ini berarti ini. Jadi mesti dioliin ya. Di setiap hari mungkin mesti dikasih minyak supaya nggak karatan ya. Nah ini untuk safety-nya ya. Jadi safety-nya ini kalau misalnya dinaikkan kayak gini, kalau misalnya safe kurang lebih kayak gini. Tuh. Oke. Belakangnya kurang lebih tampilannya kayak gini. Untuk belakangnya, sampingnya kurang lebih kayak gini. Ya, masih ada kode-kode lagi di sini. Dan di sini juga ada kayak peringatan gitu mungkin ya. By the way, untuk yang saya punya ini dia Taiwan ya. Nah, ini Taiwan. Nah, ini untuk bagian bawahnya ada lubang gantungan yang kata orang sih kalau misalnya kebentur itu bisa pecah guys ya. Itu salah satu kekurangan dari pistol ini. Oke. Sekarang langsung aja kita tes tembak guys ya. Oke guys, karena nggak ada sasaran tembak lagi, jadi akhirnya saya coba pakai ini aja guys ya, coba pakai kaleng makanan aja. Ini masih ada makanan ya sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Hanya cuman dikit doang, ntar saya makan lagi. Oke, kita coba tes tembak aja guys ya, dari jarak dekat. Ya, ini saya perhatiin sini. Oh iya, sorry. Jadinya masih safe ya. Masih safe. Aduh. Oke. Mantap ya. Sebetulnya masih bisa nembak lagi ya, tapi kita lihat dulu guys ya. Apakah tembus? Tembus guys ya. Tembus itu kena dalamnya makanan guys ya. Oke, ini bisa dibilang cukup sih guys ya kalau misalnya buat nembak tikus guys ya. Walaupun saya kurang tahu nih, kalau segini sih kayaknya tikus nggak mati ya. Paling ya tembus sih tembus ya. Paling nggak sampai tembus sampai fatal banget guys ya. Kenanya nggak fatal. Tapi kalau di belakang itu dia penyok ya. Ini penyok ini. Masih lumayan lah guys ya daripada kayak senapan-senapan yang pakai baterai gitu ya, yang kayak ya senapan-senapan yang pakai baterai gitu. Coba kita tembak dari belakang ya. Apa dia mantul atau ini ya. Ini sih emang kalengnya terbilang tipis ya kalau buat saya guys ya. Oke, coba kita tes. Oke, mental guys ya pelurunya guys. Pelurunya mental ya, kedengeran ya, pelurunya mental. Coba kita lihat. Oh, ini nggak tembus ya, tapi ya cukup sih ya kalau buat nembak segini mah guys ya. Jadi kurang lebih kayak gitu aja sih guys. Ini kalau misalnya kalian tahu kayak gelas-gelas yang padat ya, contohnya kayak gelas Tian Lala tuh. Itu kalau ditembak pakai pistol itu bolong guys ya. Soalnya dia plastiknya tuh plastik padat ya. Gitu. Nah ini kalau kardusnya coba di depan sininya kita tembak coba ya. Oke. Ini itu depannya kardus ya, by the way guys. Coba kita tembak. Sorry, lupa lagi. Oke. Pelurunya mantul ini lagi ya, mantul ke belakang. Oh, tembus guys. Ini tembusannya nih. Ini tembusannya lubangnya mana ya? Lubangnya mana ya guys ya? Oh, lubangnya ini guys. Nggak kelihatan guys ya, ini lubangnya nih guys.
Nah, oke guys, jadi ya cukup mematikan sih guys ya kalau buat pistol ini guys ya. By the way, sebetulnya pistol ini bisa buat jarak jauh juga ya. Kayak dari sini sampai ke sono tuh, sampai ke ujung itu masih bisa guys ya. Selebihnya sih kalau buat itu udah agak melenceng dikit ya. Dikit banget melencengnya. Tapi udah melenceng guys ya. Jadi buat saya sih pistol ini 8/10 lah guys ya. Buat pistol ini. Jadi gimana nih buat kalian semua? Apakah ada yang tertarik atau enggak? Coba komen di bawah guys ya. Oh ya guys, by the way, untuk pistol ini saya juga ada dapat apa namanya, dapat kopernya juga ya, atau dapat ya kayak semacam berangkasnya gitu. Nah ini berangkasnya nih guys. Ini harusnya di sini tadinya ada kayak tulisan M9A1-nya di sini ya. Tapi karena kekopek jadi lepas karena mungkin lemnya nggak kuat ya. Tulisannya pokoknya di sini ada tulisannya M9A1 ya. Dia warna merah begitu. Begitu di sini bahannya kurang lebih kayak gini ya. Tipis banget sih guys ya. Nggak terlalu tebel-tebel banget, agak tipis. Ya ini coba kita buka. Ya kurang lebih tampilannya kayak gini guys. Dalamnya tuh kayak ada busa-busa gitu. Tapi kalau ini buat nyimpen pistolnya dia kayak agak nggak bisa ketutup guys ya. Minusnya sih kayak gitu aja. Dia kalau misalnya buat nyimpen pistolnya tuh kayak agak gimana ya. Jadi kayak mesti benar-benar ditekan banget guys ya, baru bisa nutup guys. Kalau buat saya pribadi sih kayak gitu, kayak nggak enak gitu dilihatnya. Tapi ya udahlah guys ya. Ini juga dapat kuncinya juga. Ini saya tambahin gantungan ya. Dan ya kurang lebih sih kayak gitu aja sih review dari saya guys ya. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya reviewnya ini mungkin kurang jelas. Kalau misalnya mungkin ada yang kurang jelas ya, kalian bisa komen aja di bawah. Apa yang kurang jelas nanti akan saya tambahkan lagi guys ya. Oke. Cukup sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah, dan kalau misalkan suka dengan video ini bisa di like video ini. Dan sekian, sampai sekian untuk videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah, see you in next video.